pemadam. Kepanikan warga terjadi saat api melalap sebuah rumah di Perumnas Tidung Makassar, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api dengan cepat menjalar kedua bangunan rumah lainnya yang saling berdekatan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari sebuah lilin yang digunakan salah satu penghuni rumah yang listriknya padam. Apinya dari mana, Pak? Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Oh, lilin. Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total 3 unit bangunan rumah warga ludes terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Inilah detik-detik mencekam saat aparat kepolisian tangkap 2 terduga pelaku bentrokan antar kampung di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas dan menuntut pelaku diserahkan kepada mereka. Suasana semakin tak terkendali hingga petugas terpaksa mengevakuasi pelaku dengan menggunakan kendaraan dinas demi menghindari amukan massa. 2 orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara 2 pelaku telah diamankan oleh Polresta Mamuju. Peristiwa bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Namun pelaku justru mengancam korban dengan mengancam memarangi korban. Polisi kini memburu 2 pelaku yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Warga diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi agar konflik tidak meluas. Pemirsa, sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa tengah malam tadi. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor tewas. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit sepeda motor. Kalau nggak salah Vario. Masih di bawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Masih sudah terbakar. Ada yang MD nih, Mas. Kalau tadi ada sebelah belakang armada kami ada yang meninggal ini ya. Itu sudah dibawa ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk box kehilangan kendali saat jalanan menurun. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, 1 unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, dan tentunya dalam hal ini supir tidak dapat menguasai laju
kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Kondisi korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, di Magetan, Jawa Timur, 1 orang tewas dalam kebakaran rumah. Pemilik rumah diduga lupa mematikan kompor usai memasak. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Kita kan di dalam rumah ada dia teriak-teriak kebakaran. Ya, terus saya keluar gitu, ya udah baru belakang aja kan. Belakang cuma belum gede-gede banget, belum merambat ke rumah kecil sini. Ya, terus ya udah kena angin aja, cepet set gitu aja. Terus bantu nyiram. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkap Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswahyudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim anti bandit Polsek Sukolilo, Surabaya meringkus 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya ditangkap dalam sebuah penyergapan di akses jembatan Suramadu saat hendak menjual motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo menangkap 2 remaja pelaku pencurian sepeda motor. Polisi yang sempat kehilangan keduanya saat pengejaran berhasil memergoki mereka di akses jembatan Suramadu kawasan Jalan Kapas Madya, Surabaya. Kedua remaja 19 tahun itu diduga hendak membawa sepeda motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Namun langsung disergap pihak kepolisian. Usai disergap, kedua warga Kenjeran, Surabaya itu dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku yang sudah 4 kali mencuri di kota Surabaya dan Lamongan ini mengaku usai mencuri sepeda motor di kawasan Rungkut Mananggal, Surabaya. Telah diamankan 2 orang, yang satu berinisial RS berusia 19 tahun, alamat Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Kemudian yang satu lagi, yang kedua berinisial MS 19 tahun, beralamat Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Jadi setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara.